Proses belajar itu kan tidak melulu mengenai transfer materi pelajaran ya. Karena kalau untuk itu Google pasti paling jago lah gitu ya, nggak ada yang ngalahin. Anak-anak ini banyak mengeluhkan pusing, capek, lelah padahal tuh nggak ngapa-ngapain. Apakah karena memang dua sektor itu, agama dan pendidikan, tidak cukup menghasilkan pemasukan untuk negara? Saat ini kita masuk pada fenomena proses belajar daring, itu yang mungkin sedang aktual pada saat ini. Dari sisi plusnya, memang ini bisa dilaksanakan di mana saja gitu. Di rumah bisa, atau misalkan ketika anak sedang berada di tempat nenek misalkan, itu juga masih bisa gitu. Artinya ini menyiasati kendala dari sisi jarak dan waktu gitu ya. Kemudian lagi anak-anak jadi memanfaatkan teknologi tidak selalu melulu identik dengan game yang selama ini dikeluhkan oleh orang tua gitu. Artinya HP, laptop pun dikenal oleh anak punya value lain gitu ya. Dalam hal ini bisa untuk media belajar. Apalagi anak-anak sekarang yang masuk dalam kategori generasi alpha itu memang sangat akrab ya dengan dunia IT gitu. Itu keunggulannya, sehingga hal-hal yang mereka ingin cari tahu tinggal klik aja di Google, sebetulnya mereka bisa dengan mudah mengakses itu gitu, sepanjang memang kuotanya memadai, apalagi kalau mungkin di rumahnya pakai WiFi ya. Kemudian lagi proses belajar secara visual jadi lebih kreatif itu sangat mungkin ya, secara visual ya. Tetapi untuk menyasar aspek lainnya, misalkan dengan kinestetik gitu ya. Kemudian yang 4 dimensi di mana anak langsung meraba, beraktivitas di dalamnya, bersentuhan dengan pengalaman. Nah, ini mungkin terbatas. Untuk sisi negatifnya, dari yang paling tren adalah keluhan orang tua ya. Orang tua mengeluhkan mohon maaf nih, ini mungkin agak-agak nggak enak ya, ngerasa udah bayar ke sekolah gitu, yang juga nominalnya lumayan besar, apalagi yang swasta ya. Mungkin kalau negeri nggak terlalu berimbas gitu, tapi kok tetap beban mengajar, beban untuk menjelaskan pada anak itu tetap ada pada orang tua, jadi rasanya kok double-double. Hal lain lagi adalah dengan daring memang bisa belajar di rumah ya, tetapi ada hal yang hilang, ada value yang hilang, beberapa value yang hilang. Yang pertama, kalau saya lihat fenomena biasa itu biasanya anak sempat berangkat ke sekolah ya, mungkin dianterin orang tuanya, atau mungkin yang memungkinkan masih sempat jalan nih sama temen-temennya ngabring sambil ngobrol. Atau ada lagi yang mungkin pakai kendaraan sendiri misalkan ya, jadi dia masih sempat bersentuhan dengan sinar matahari pagi, dengan udara dan lain sebagainya. Nah, dengan daring ini semua hilang. Dan yang paling penting lagi, kalau yang saya rasakan, proses belajar itu kan tidak melulu mengenai transfer materi pelajaran ya. Karena kalau untuk itu Google pasti paling jago lah gitu ya, nggak ada yang ngalahin gitu. Nah, yang paling penting dari proses belajar langsung ketika seorang anak belajar bersama dengan guru dan teman-temannya, itu ada interaksi sosial gitu ya, interaksi sosial bersama dengan teman sebaya gitu, bersama dengan guru, yang tidak melulu pelajaran yang ditangkap oleh si anak, tapi bagaimana guru dengan semangatnya menceritakan pengalaman hidupnya mungkin gitu, atau cara dia mengatasi masalah ketika dia berada di usia seperti anak-anak. Itu semua adalah value yang tidak bisa diganti dengan dunia proses belajar daring seperti sekarang. Itu kalau menurut saya gitu. Dan hal lain lagi adalah terakhir kinestetik ya. Jadi dengan anak di rumah terus tidak terkondisi untuk bergerak. Istilah mager yang sekarang begitu populer, males gerak, ini semakin gencar lagi gitu ya, bahkan semakin membudaya sekarang pada anak, karena semua bisa dikendalikan dari jari masing-masing sebetulnya gitu. Jadi
Kalau pembelajaran di era biasa sebelum pandemi itu kan kita bergerak, moving ya, ada aktivitas fisik gitu, sehingga anak-anak yang memang sedang tumbuh kembang ini terfasilitasi. Nah pada saat daring ini kalau orang tuanya nggak ngingetin, orang tuanya tidak mengkondisikan, program belajar juga tidak mengkondisikan, ya akhirnya magernya keenakan. Kami heran dengan kebijakan pemerintah kalau mall udah boleh aktivitas ya. Tempat wisata juga boleh. Aktivitas publik seperti berenang itu boleh loh gitu. Sementara pendidikan dan aktivitas religi seperti tempat peribadatan itu belum bisa beraktivitas dengan rutin seperti halnya dalam situasi normal gitu. Nah ini pertanyaan besar, apakah karena memang dua sektor itu, agama dan pendidikan, tidak cukup menghasilkan pemasukan untuk negara gitu ya. Sementara menurut saya anak-anak bersama dalam proses pendidikan itu adalah aset terbesar negara yang luar biasa sebetulnya. Ini tanda tanya besar yang semestinya menggelitik kita semua, dan mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan penjelasan yang logis untuk tanda tanya besar kami. Banyak hal sih sebetulnya ya yang bisa dilakukan orang tua untuk mengatasi keterbatasan tadi yang udah saya jelasin gitu. Tapi balik lagi, sejauh mana orang tua ini cukup teredukasi nggak dengan hal ini gitu ya. Karena kadang-kadang dengan sudah separuh tanggung jawabnya diambil sekolah, separuh sama orang tua juga, ini tetap nggak ada kerjasama yang baik ya. Masih banyak fenomena yang seperti itu. Nah apalagi ketika full nih yang pegang orang tua gitu, maka ini memang harus dipaksa dalam tanda kutip untuk memang mau belajar gitu. Untuk kita harus mengevaluasi diri gitu ya. Ini gini-gini terus di rumah, anak jenuh, berarti harus gimana nih dengan saya sebagai orang tua gitu. Dampaknya meluas ya, kalau menurut saya nggak cuman buat si anak ya, buat si guru juga. Tapi berbicara dampak tuh pasti ada positif, ada negatif gitu. Kalau yang positif ya tentu itu yang kita harapkan. Guru-guru pasti akan dipaksa untuk semakin kreatif lagi ya, untuk mengolah bagaimana cara atau proses belajar yang kreatif melalui daring gitu, yang mungkin sebelumnya tuh nggak kepikiran. Apalagi guru yang dari generasi X misalkan ya, yang tidak mengenal IT dengan baik seperti zaman saya gitu, itu akhirnya dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa kan nggak muncul tuh inisiatif untuk kesana. Kita selalu melihatnya sulitnya aja gitu. Tapi kalau ini dikondisikan, sisi plusnya itu. Tetapi sebetulnya seperti halnya orang tua melarang anak untuk main HP terlalu lama dengan paparan visual yang terlalu lama, itu kan juga nggak bagus gitu sebetulnya. Jenuh itu terasa banget, terus-menerus harus melihat kotak kecil gitu ya, dengan fokus yang harus bagus, itu jemu ya, efek jenuhnya tuh luar biasa gitu. Sehingga dari paparan visual yang terus-menerus dan setiap hari, pusing yang saya rasa gitu. Sehingga anak-anak ini banyak mengeluhkan pusing, capek, lelah, padahal tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi saya khawatir ke fisik ya dampaknya gitu. Nah sehingga ini perlu apa ya? Perlu sikap pemerintah yang jelas, dikaji ulang kalau menurut saya. Kenapa sih harus sampai selama itu gitu? Karena kalau kita memahami penularannya, saya lebih setuju dengan pemberlakuan peraturan kalau tidak pakai masker itu didenda. Saya lebih setuju dengan itu gitu. Artinya kita bisa menyasar, memberi sanksi pada yang bersangkutan ketimbang kita mengorbankan banyak anak untuk tidak sekolah, sebetulnya begitu.